Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana juga sampailah ke rumah sakit dan terus dia menuju ke ruang lab. Di sini juga Nana juga nanyain kepada penjaga itu dia juga mau mengambil hasil lab saya atas nama Nana Buana. Lalu di sini juga penjaga hasil lab juga dia ngomong kepada Nana, udah tunggu di sini, saya akan mengeceknya bu, kata penjaga ini. Lalu di sini Nana juga tiba-tiba penyakitnya kumat lagi dan dia juga hampir jatuh. Untung dengan sigap Dewa keburu datang dan Dewa juga langsung menahan Nana. Di sini juga di sisi lain Panopal yang mengikuti Nana sama Dewa takut Nana kenapa-napa. Lalu di sini Nana juga dia dipanggil lagi oleh penjaga hasil lab itu. Di sini dia juga ngomong kepada Nana bahwa hasil lab atas nama Bu Nana sudah ada yang ngambil, kata dia kepada Nana. Di sini juga pas dia ngomong gitu kepada Nana, Nana juga nanya kepada penjaga lab itu, siapa yang telah mengambil hasil lab saya itu Pak, kata Nana kepada penjaga hasil lab ini. Kali sini di belakang Dewa juga sangat panik, dia juga karena pasti sekarang ketahuan atas alias dia Nana akan tahu bahwa penyakitnya. Lalu dia juga penjaga hasil lab juga ngomong kepada Nana bahwa hasil lab atas nama Bu Nana sudah ada yang ngambil, kata penjaga ini. Lalu Nana juga nanya kepada dia siapa yang ngambil atas nama Dewa Buana. Nana juga kaget dan dia juga langsung ngomong kepada Dewa, kenapa Mas Dewa tidak bilang kepada saya, sekarang mana hasil labnya, saya mau lihat, kata Nana kepada Dewa. Di sini Dewa cuma menjedok tidak menjawab. Lalu Nana juga di sini ngomong lagi kepada Dewa, cepat Mas, kasih tahu saya bagaimana hasilnya, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga di sini ngomong kepada Nana, saya akan mengasih tahu sama kamu, tapi jangan di sini, kita cari di tempat lain, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga pergi dari rumah sakit, dia ke sebuah taman yang dekat rumah sakit itu. Lalu di sisi lain Panopal di sini dalam hatinya, ini sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi dan ditutup-tutupin. Nana pasti tahu saya harus mengikuti mereka, kata batinnya Panopal sambil mengikuti Nana sama Dewa. Lain lagi di sisi lain Mbak Nurani di sini sampailah ke kantor Cahaya Nana dan di sini juga karyawannya Cahaya Nanda juga di sini ngomong kepada Mbak Nurani bahwa Pak Fajar itu belum datang, kata dia kepada Mbak Nurani. Singkat cerita sini, gak lama kemudian di sini Mbak Jihan juga datang dan dia juga nanya kepada Mbak Nurani, Mbak Nurani mau ketemu sama Pak Fajar ya? Maaf, Pak Fajarnya belum datang. Mbak Nurani tunggu aja di sini, sebentar lagi juga Pak Fajar datang, kata Jihan kepada Mbak Nurani. Di sini juga Mbak Nurani juga dia langsung dia nunggu Pak Fajar di ruang tunggu di sini sambil dia duduk. Lalu di sini terlihat Mbak Jihan juga langsung pergi dari tempat itu dan di sini Mbak Nurani yang lagi duduk menungguin Pak Fajar. Jam segini Fajar belum datang ke kantor, pantesan dia banyak utang, kata batinnya Mbak Nurani. Lalu di luar di kantor sana di sini Pak Fajar juga sampailah ke kantornya. Pas dia turun dia akan masuk ke kantornya dia sangat kaget melihat banyak sepatu di depan matanya. Lalu pas dia melihat ke atas dia juga sangat kaget. Lalu dia nanya kepada preman ini, kamu siapa, kata Pak Fajar kepada mereka. Lalu di sini debt collector juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, saya akan mengasih pelajaran kepada kamu karena kamu belum bayar utang yang 5M itu, kata debt collector kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini debt collector juga di sini menghajar Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia tidak tinggal diam, dia juga melawan debt collector itu. Terjadilah perkelahian di depannya kantornya Cahaya Nanda dan di sini Pak Fajar juga dia dikeroyok oleh debt collector ini. Lalu terlihat Pak Fajar juga tidak mampu melawan debt collector itu karena jumlah orangnya banyak. Di sini juga Pak Fajar juga langsung nyuksruk di bawah. Lalu pas dia di depan kantor Cahaya Nanda yang Pak Fajar lagi dipukulin, di dalam di sini di dalam kantor Cahaya Nanda Mbak Nurani yang lagi nunggu-nunggu Pak Fajar, tiba-tiba karyawannya Pak Fajar ngomong kepada Mbak Nurani, itu Pak Fajar yang lagi dikeroyok di
keluar bu, kata karyawannya Pak Fajar. Mbak Nurani juga langsung keluar dari ruangan kantor Cahaya Nanda menuju keluar. Ternyata di sini Pak Fajar juga lagi dihajar oleh debt collector. Lalu Mbak Nurani juga langsung dia menghentikan mereka. Lalu di sini juga ternyata Mbak Nurani juga tahu bahwa itu suruhan bos dia. Di sini juga dia menyuruh pergi kepada debt collector itu. Lalu di sini debt collector juga ngomong kepada Mbak Nurani, kalau kamu tidak berhasil membawa uang yang 5M dari Pak Fajar ini, kamu akan tahu akibatnya, kata debt collector ini kepada Mbak Nurani. Singkat cerita, di sini debt collector juga dia pergi dari depan kantornya Pak Fajar, yaitu kantor Cahaya Nanda. Pas di sini debt collector sudah pergi, Mbak Nurani dia menerima telepon dari kliennya. Dia juga marah kepada Mbak Nurani, pokoknya saya kasih waktu 2 bulan, kalau kamu tidak bisa membereskan dan menagih hutang dari Fajar, kamu tahu akibatnya, kata bosnya Mbak Nurani kepada Mbak Nurani. Di sini kliennya juga sangat marah kepada Mbak Nurani. Lalu di sisi lain di sini terlihat Dewa juga sama Nana juga sampailah ke sebuah taman, dan di sini juga dia duduk di sebuah kursi. Lalu Nana juga nanya kepada Dewa, mana hasilnya mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga mengasihkan hasil labnya Nana. Nana juga langsung dia membuka hasil lab dia pasti buka, dia sangat kaget. Lalu terlihat Dewa sudah tidak tahan, dia juga mewek bersedih, dia juga sambil melihatin Nana membaca hasil labnya. Tapi di sini Nana juga dalam batinnya dia sangat kaget, dan dia juga dalam batinnya dia ngomong, saya jangan melihatin kepada Mas Dewa saya sedih, saya harus gembira aja, kata batinnya Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, dia sambil dia menahan kesedihannya. Tapi Dewa di sini ngomong kepada Nana, saya tahu nak kamu itu pasti sedih, saya tidak bisa dibohongin, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini juga Dewa langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Terlihat Nana juga sambil dipeluk sambil mewek, dan dalam batinnya dia ngomong, memang benar apa kata Mas Dewa, memang saya ini sangat sedih, saya punya penyakit segini beratnya, kata batinnya Nana. Lain lagi di sisi lain, Panopal dia dalam batinnya, saya akan mencari tahu dan akan membuat putri saya sembuh, saya harus berbuat sesuatu, kata batinnya Panopal sambil meninggalkan tempat itu. Lalu di sini Nana juga masih dipeluk oleh Dewa, dan Dewa juga mengecup keningnya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru GSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu-dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf pada salah-salah kata dan kata-kata membalelo lobati soledat karena memintas kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.